membicarakannya di dalam rumah Majelis Muslim, dan sebagai saksi-saksi yang lain adalah saya dan pengurus yang lain di dalam di luar dari Majelis Muslim menyaksikannya. Mungkin seperti itu. Jadi di akhirnya dibatali bergulingnya itu. Bu Sutihatnya merasa kaget karena dia tidak tahu sebetulnya itu berguling. Dia tidak tahu bahwasanya tanah ini adalah tanah wakaf. Bukannya beliau tahu terus dia mau berguling, tidak. Bu Haja Sutiat itu dia nggak tahu kalau tanah ini sudah diwakafkan sama Haji Tontinya langsung sebagai si pemiliknya. Karena dia merasa dia nggak tahu, karena ini merasa anaknya Haji Tonti, si Albaudin, dia merasa percaya aja karena Bu Haja Sutiat ini yang membeli rumahnya dari Bapak Haji Tonti itu. Karena dia sudah beli rumahnya, merasa kenal, maka ditawari lagi lah, ini sekalian begitu mungkin tanah saya gitu, tanah warisan saya. Padahal mah tanahnya ini sudah diwakafkan. Merasa itu kepercayaan, tadinya saling kepercayaan, maka terjadilah dia tuker guling tanah ini dengan tanahnya Bu Haja Sutihat di Jogo. Dan Bu Sutihat memang tidak tahu kalau tanah ini sudah diwakafkan, dan beliau kaget itu karena dipanggil oleh kita. Karena saya merasa kaget juga, beliau menyatakan bahwasanya tempat ini sudah saya tuker guling dan ingin saya ubah namanya. Saya kaget, makanya saya panggil si pewakaf yaitu Bapak Haji Tonti untuk menjelaskan ke Ibu Haja Sutihat, dan dijadilah dialog dan dinyatakan memang dia berguling, dan akhirnya dibicarakan oleh si pewakaf yaitu Bapak Haji Tonti bahwasanya tanah ini saya wakafkan dari tahun 75 sudah saya wakafkan tanah ini. Dan dia kaget, kayaknya dia batalkan karena dia merasa dia adalah seorang ustazah dan dia paham tentang tanah wakaf, makanya dia batalkan. Nah, di saat dibatalin itulah merasa kesal si Abaudin, anaknya dari Haji Tonti ini. Beliau merasa kesal, dan saya hanya memperkirakan, menanyakan kira-kira tanahnya berapa sih harga Bu Haja Sutiat ini tanah di Jombol, dan berkisaran sekitar 60 juta kalau dijualkan. Makanya saya pun menggalang dana untuk pembebasan tadinya, dan terkumpullah dana itu. Sebenarnya kalau memang terjadi Abaudin ingin menjual, dan saya pun sudah siap sebenarnya dananya, tetapi beliau merasa gengsi, merasa malu, dan dipermalukan memang sebenarnya oleh bapaknya sendiri. Sebenarnya bukan kami, bapaknya langsung yang membicarakan bahwasanya tanah ini diwakafkan oleh saya itu. Makanya kan malu, dan beliau tidak mau juga menerima upah karena merasa malu, Pak. Malu untuk menerimanya. Jadi seperti itu, akhirnya dibatalkan, Pak. Dan memang tidak dijual. Sampai saat ini pun beliau juga tidak memiliki surat seperti itu. Beliau tidak memiliki surat, dan surat lokasi ini sudah terdaftar di kelurahan dan di Polres, di Polsek, bahwasanya tempat ini adalah tempat masjid. Sudah terdaftar bahwasanya ini tempat ini adalah masjid. Jadi bukannya tempat rumah biasa, karena sudah terdaftar di kelurahan ini sebagai masjid seperti itu. Kelurahan dan sampai di Polsek juga sudah PLN. Ya, kalau surat-surat dari PLN memang udah dari dulu sudah namanya udah Mustalin, Majelis Talim Al-Mursalin dari dulu. Dari memang dipasangnya listrik, yang memang sudah namanya nama Majelis Talim Al-Mursalin, nama bayaran listrik dan air. Kalau PBB sampai saat ini masih nama mendiang si pewakaf itu Bapak Haji Tonti. Cukup sebenarnya. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari Majama ada pertanyaan berkaitan Masjid Al-Mursalin? Cukup. Ya. Sebelum kita memasuki penutup dari rapat sejarah Masjid Al-Mursalin ini, kami ingin memberitahukan bahwa rapat ini bertujuannya yaitu untuk
ilmu pengetahuan berkaitan sejarah Masjid Al Musalin. Karena selama ini para jamaah Al Musalin saat ini kan banyak sekali jamaah yang masih baru, yang baru berkecimpung di Masjid Al Musalin ini tidak tahu sejarah Masjid Al Musalin. Maka itu tujuan saya dalam rapat ini untuk memberikan ilmu pengetahuan berkaitan sejarah Masjid Al Musalin. Yang kedua, sebagai file dokumentasi yang mana saya sebagai sekretaris DKM Masjid Al Musalin yang mana untuk digunakan apabila diperlukan suatu saat nanti. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Muslim Panca yang telah menghadirkan pada rapat malam hari ini untuk memberikan penjelasan berkaitan sejarah Musalin. Semoga Pak Haji Muslim diberikan kemudahan, kesehatan keturunan umurnya, dan kepada Bapak Ria terima kasih juga atas telah menghadirkan Masjid Al Musalin ini yang telah menjelaskan sejarah Masjid Al Musalin, dan juga tidak lupa kepada Bapak Ketua RT yang telah menyaksikan bagaimana kronologis dalam hal penjelasan sejarah Masjid Al Musalin. Itu saja yang kami sampaikan kepada jemaah. Kurang lebihnya itu mohon maaf apabila ada kata-kata salah dalam hal penyampaian bahasa ataupun lainnya, karena manusia tidak terlepas daripada kesalahan. Itu saja.